Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kembali dari kitab Al-Furqan Bainal Rahman wa Al-Syaitan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan kita masih dalam pembahasan muqaddimah kitab Al-Furqan ini. Sudah kita sampaikan kemarin ayat 27 dari surat Al-A'raf yang menunjukkan kepada kita tentang adanya wali-wali asyaitan. Allah berfirman, "Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun." Sesungguhnya kami menjadikan setan-setan itu sebagai wali-wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian Allah teruskan dengan firman-Nya, "Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana." Apabila mereka melakukan suatu kekejian, mereka mengatakan kami mendapatkan hal ini dari nenek moyang kami. Kemudian dilanjutkan lagi di dalam ayat setelahnya yang disingkat di dalam kitab ini. Namun kita bacakan selengkapnya dari kitab Taisir Kalimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang tafsir ayat tersebut. Yang lengkapnya Allah berfirman, "Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana." Apabila mereka melakukan kekejian, yaitu mereka wali-wali syaitan ini, orang-orang musyrikin ini, mereka mengatakan kami mendapatkan hal ini dari nenek moyang kami. Wallahu amarna biha. Mereka berdusta dengan mengatakan Allah yang memerintahkan kami untuk berbuat kekejian ini. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah membantah mereka dengan mengatakan sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada kekejian. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengatakan atas nama Allah apa yang kalian tidak mengetahui? Kemudian Allah mengatakan, "Qul amara rabbi bil qisti." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Rabbku memerintahkan kepada keadilan. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Maka hadapkanlah wajahmu kepada Allah ketika kalian melakukan ibadah salat. Waja'uhu mukhlishina lahuddin. Dan berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama. Kama bada'akum ta'udu. Sebagaimana kalian diciptakan pertama kali, maka demikian pula kalian akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah. Sekelompok manusia di atas petunjuk dan sekelompok yang lainnya telah ditetapkan kesesatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum muttakhadus syayatina awliya'a min dunillah. Mereka menjadikan setan-setan itu sebagai wali-wali mereka, sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka mengira mereka berada di atas petunjuk. Khususnya pada ayat yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat para wali-wali asyaitan. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, yaqulu ta'ala mubayyinan li qubhi ha'ulal musyrikin alladzina yaf'aluna adh-dhunub. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat-ayat ini tentang kejelekan orang-orang musyrikin, bahwasanya ketika mereka berbuat dosa, wa yansibuna anna Allah amarahum biha, mereka pun menisbatkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kedustaan dan kebohongan. Ini diantara ciri al-bid'ah, ciri orang-orang musyrikin, yaitu mereka menisbatkan suatu perbuatan tanpa dalil kepada Allah Subhanahu wa taala, pada perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mungkar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka berbuat kekejian, wa yaqulu ma yastafhishu wa yastaqbihu wa min dzalika tawafuhum bil baiti uratan. Kekejian yang mereka lakukan orang musyrikin zaman jahiliyah, yaitu semua bentuk kekejian, dan diantaranya mereka ketika tawaf di Baitullah, ketika mereka tawaf di Ka'bah, mereka dalam keadaan telanjang. Ini yang pernah mereka lakukan, dan mereka menisbatkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah mereka untuk berbohong, berdusta, membuat ajaran, membuat keyakinan tanpa dalil, namun semua itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang banyak juga diperbuat oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka berbuat suatu perbuatan kekejian. Misalnya yang dilakukan oleh orang Syiah, mereka membuat istilah nikah mut'ah, pada hakikatnya adalah zina, namun mereka menisbatkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan warisan orang-orang musyrikin yang diwarisi, yang diadopsi oleh orang-orang Syiah qatalahumullah.
Kemudian qalu wajadna 'alaiha abana. Tidak cukup hanya itu saja, mereka mengatakan berdalil dengan dalil yang lemah, lebih lemah daripada sarang al-ankabut atau laba-laba. Wa sadaqu fi hada, dan Allah mengatakan memang benar mereka ketika berbuat suatu perbuatan tidak memiliki dalil kecuali adat istiadat, kecuali dalil dari warisan nenek moyang mereka. Dan ini sudah pernah kita sampaikan kemarin, bahwasanya inilah yang juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka disebutkan dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Mereka berdalil, ini tidak pernah kami dengar daripada nenek moyang kami, dari guru-guru kami dan sebagainya. Apakah mereka tahu bahwasanya Al-Quran lebih wajib untuk mereka ikuti dibandingkan ucapan nenek moyang mereka atau guru-guru mereka yang tidak memiliki dalil atau yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu amarna biha. Mereka mengatakan Allah yang memerintahkan kami untuk melakukan hal ini. Wa kadzabu fi hada. Mereka pun berdusta dengan mengatakan Allah yang memerintahkan kami melakukan hal seperti ini. Walihada radallahu alaihim hadhihi nisbah faqal qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Maka Allah pun membantah mereka dengan firman-Nya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada mereka kemungkaran. Ai la yaliku bi kamali wa hikmatihi an ya'mura ibadahu bi ta'atil fawahid. Tidak layak bagi Allah untuk memerintahkan hambanya berbuat kekejian. Di antaranya misalnya nikah mut'ah yang dianjurkan, yang dilegalkan oleh orang Syiah dengan menisbatkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, padahal agama Allah sangat jauh daripada kekejian tersebut. La hadzal ladzi yaf'alu musyrikuna wala ghairuhu. Allah tidak pernah memerintahkan kekejian sama sekali, baik memerintahkan kepada orang musyrikin zaman jahiliyah atau selain mereka dari orang-orang yang ada sekarang. Ataquluna Allahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu? Ai wa ayu iftira'in a'dham min hadza. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, maka tidak ada kedustaan yang paling besar kecuali kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan ini halal, ini haram tanpa dalil, mengatakan ini sunnah padahal itu adalah bid'ah. Ini merupakan taqawul 'ala Allah bighairi ilmin, yang sudah sering kita sampaikan, merupakan derajat dosa yang paling berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya Rabbku, kata Nabi SAW, mengharamkan kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi, wal itsma wal baghya, dosa dan melampaui batas, dan berbuat syirik kepada Allah yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, yang terakhir, tingkatan yang tertinggi daripada dosa tersebut yaitu untuk kalian berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini lebih berbahaya, lebih besar dosanya, dikarenakan akan menyesatkan kaum muslimin, dan dosa syirik itu sendiri saja munculnya daripada berkata atas nama Allah tanpa ilmu, sangat berbahaya. Summa dzakara ma ya'muru bihi faqala, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi SAW, "Qul amara rabbi bil qisti." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku hanya memerintahkan kepada keadilan, ai bil adl fil ibadati wal muamalat, yaitu keadilan dalam beribadah, keadilan dalam bermuamalah. La bidzulmi wajur. Allah tidak pernah memerintahkan kezaliman ataupun kecurangan. Kemudian Allah memerintahkan wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Dirikanlah atau wa aqimu wujuhakum, tegakkanlah, palingkanlah wajahmu kepada Allah ketika kalian melakukan ibadah as-salat. Tawajjahu lillah wajtahidu fi takmilil ibadat. Persembahkanlah wajah kalian kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam menyempurnakan ibadah-ibadah kalian, khususan as-salat, terutama masalah ibadah as-salat. Aqimuha dhahiran wa batinah. Dirikanlah, tegakkanlah salat secara lahir maupun batin. Artinya seorang muslim secara zahir harus betul-betul menegakkan ibadah salat. Dengan apa cara menegakkan salat? Yaitu dengan memperhatikan bagaimana tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasul telah menjelaskan salat dari awal sampai yang akhir, dengan ucapan dan perbuatan beliau.
Sampai beliau pernah sholat di atas mimbar, memberikan contoh kepada para sahabat beliau bagaimana sholat yang baik untuk menegakkan firman Allah wa aqimus shalah. Ya, kemudian beliau ketika sujud beliau turun dari atas mimbarnya. Semuanya itu dilakukan agar umatnya betul-betul mengikuti tata cara sholat Rasulullah SAW. Kemudian juga mendirikan sholat secara lahir, yaitu dengan betul-betul memahami inti dan hakikat sholat dan fawaid daripada sholat tersebut, sehingga sholat bukan hanya sekedar ritual yang dilakukan untuk gugur kewajiban, namun lebih dari itu seorang muslim harus betul-betul terpengaruh dengan ibadah sholatnya tersebut. Wa nuqu min kulli nafsin wa mufsirin, dan hilangkanlah dari kalian setiap hal yang mengurangi, yang merusak ibadah sholat tersebut. Waj'uhum mukhlishina lahuddin, dan berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama baginya, yaitu qasidina bidzalik wajhahu wahda la syarikalah, yaitu dengan kalian betul-betul meniatkan semua ibadah hanya kepada Allah dan betul-betul mempersembahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah. Ini adalah perintah Allah kepada semua kaum muslimin. Wa du'a yasmal du'a al-mas'alati wa du'a al-ibadati. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di sini bahwasanya ud'u mukhlishan lahuddin, berdoalah kepada Allah dengan ikhlas kepadanya. Disebutkan oleh para ulama, doa ada dua macam. Doaul mas'alah, doa untuk meminta, misalnya wahai Rabbku, wahai atau Allah, ya Allah, berikan aku rezeki, namanya doaul mas'alah. Doa meminta pertolongan, meminta rezeki, misalnya meminta ilmu, misalnya, ini namanya doaul mas'alah. Yang kedua, kata para ulama, doa yaitu ada doa al-ibadah. Artinya semua ibadah yang kita lakukan itu disebut sebagai doa. Karena apa? Secara tidak langsung kita meminta kepada Allah juga. Seperti misalnya kita sholat, secara tidak langsung kita memohon kepada Allah untuk kita dikabulkan sholat kita, untuk kita diganjar dengan pahala di akhirat kelak. Ini namanya doa ibadah. Setiap doa mengandung ibadah. Dan semua itu wajib untuk diserahkan hanya kepada Allah semata. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Ini diantara bentuk macam doa, yaitu doaul masalah dan doaul ibadah yang wajib semua diserahkan kepada Allah. Aila tura'u wa la taqsudu minal aghrad fi du'aikum siwa ubudiyatillahi wa ridha. Dalam kalian beribadah jangan kalian berbuat riya. Jangan kalian memamerkan kepada manusia. Mintalah keikhlasan, memintalah keriduan hanya kepada Allah semata. Kemudian disebutkan di sini pada akhirnya wa fi hadhihi al-ayat dalilun ala anna al-awamir wan nawahi tabi'atun lil hikmati wal maslahah. Di dalam ayat-ayat ini jelas bahwasanya perintah Allah, larangan Allah itu terkait dengan sifat Allah al-hikmah, yaitu tidak memerintahkan, tidak melarang kecuali ada hikmah di baliknya, dan pasti ada kebaikan. Tidak mungkin Allah merintahkan kepada hal yang berbau kekejian atau kezaliman atau kecurangan. Dan sebelum ayat ucapan ini beliau mengatakan dalam mentafsirkan ayat yang terakhir, innahum ittakhadus syayatina awliya min dunillah, sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai wali-wali selain Allah. Wa may yattakhidz syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina, dan barang siapa menjadikan syaitan sebagai walinya selain Allah, maka dia telah rugi dengan kerugian yang nyata. Fahina insalaku min wilayati rahman, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ketika manusia itu mereka telah berpaling dari Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, dari pelindungan, dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wastahabbu wilayata syaitan, dan mereka lebih cinta condong kepada kewilayaan, kewalian syaitan, hasalalahum an-nasibul wafir minal khuzlan, maka mereka pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ukilu ila anfusihim fa khasiru asaddal khusran, dan mereka diserahkan kepada diri mereka sendiri dan mereka mendapatkan kerugian yang sangat besar. Wa hum yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira mereka telah mendapatkan petunjuk. Ini adalah keadaan orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada Allah tanpa ilmu, dan mereka mengira mereka mendapatkan hidayah, sebagaimana keadaan ahli bid'ah, orang yang berbuat kebid'ahan, hal-hal yang baru di dalam agama, mereka mengira telah berbuat kebaikan, telah berbuat petunjuk, padahal Allah menyatakan mereka telah tersesat dengan kesesatan yang nyata, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, qul hal nunabbi'ukum bil aktsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Katakanlah, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang yang tersesat di dunia ini, sedangkan dia mengira telah mendapatkan petunjuk, telah berbuat yang sebaik-baiknya. Oleh karena itulah seorang muslim ketika telah meyakini dahulunya suatu perbuatan, suatu keyakinan itu baik misalnya, maka wajib untuk dia mengoreksi diri kembali apakah amal ibadahnya itu baik menurut syariat atau tidak. Karena tidak semua yang baik menurut akal manusia itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua yang baik yang dikatakan oleh manusia itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang bijak selalu merujuk, selalu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak mengatakan ini baik, ini jelek, ini buruk atau tidak, kecuali berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, agar dia tidak termasuk ke dalam kategori orang-orang yang merugi di akhirat kelak, yang tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini bahwasanya wali-wali syaitan di antaranya adalah orang-orang musyrikin, dan di antaranya orang-orang yang menisbatkan suatu perbuatan kepada Allah, namun Allah berlepas diri dari mereka, dan Allah pun membantah mereka di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian kita pindah kepada ayat berikutnya, surat Al-An'am ayat 121, yang juga menceritakan tentang bagaimana sifat-sifat keadaan para wali-wali syaitan. Allah berfirman, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum. Sesungguhnya setan-setan tersebut mewahyukan kepada wali-walinya untuk mereka mendebat, untuk mereka menentang kalian, wahai para sahabat, wahai kaum muslimin. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang tafsir ayat tersebut, fa innal musyrikina hina sami'u tahrimallah wa rasuli al-maitata wa tahlilahu lil mudzakka wa kanu yastahilluna aklal maita qalu mu'anidatan lillahi wa rasulihi wa mujadalatan bighairi hujjatin wa burhanin ataquluna ma qataltum wa la taquluna ma qatalallah ya'nuna bidzalik al-mayyita. Ayat dalam surat Al-An'am tadi 121 masih berkaitan dengan ayat sebelumnya tentang diharamkannya bangkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah ketika mendengarkan Allah mengharamkan bangkai binatang, demikian pula mereka mendengar Rasul mengharamkan bangkai binatang, dan Rasul SAW atau Allah Subhanahu wa taala menghalalkan binatang yang disembelih, mereka pun menghalalkan, meskipun telah datang ayat Al-Quran, hadis Rasul SAW yang mengharamkan bangkai binatang, mereka pun tetap bersikeras untuk menghalalkannya. Kemudian mereka pun berdalih dengan akal mereka. Lalu mereka mengatakan dalam rangka menentang Allah dan Rasulnya, dalam rangka untuk mendebat Allah dan Rasulnya tanpa hak, tanpa hujjah, mereka mengatakan, apakah kalian memakan bangkai yang kalian sembelih sendiri, sedangkan kalian mengharamkan bangkai yang dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, mengapa kalian menghalalkan binatang yang kalian sembelih sendiri, sedangkan kalian mengharamkan apa yang disembelih oleh Allah, yaitu yang dimaksud oleh mereka adalah bangkai. Padahal sudah jelas, innama harrama alaikumul al-maitata wal khinzira wal lahmal khinzir. Innama harrama alaikumul maitat. Allah sesungguhnya Allah mengharamkan al-maitat, bangkai. Namun mereka mengatakan itu halal. Dengan apa mereka menghalalkannya? Dengan akal mereka. Mereka mengatakan bahwasanya, mengapa kalian menghalalkan binatang yang kalian sembelih sendiri, sedangkan kalian mengharamkan apa yang disembelih oleh Allah, yaitu bangkai yang mati tanpa disembelih oleh manusia. Ini adalah pernyataan para wali-wali syaitan, yaitu mereka-mereka yang menentang ayat-ayat Allah dengan akal-akal mereka. Wahada ra'yun fasid. Ini adalah pendapat, pemikiran yang sangat sesat, yang sangat rusak. La yastanidu ala hujjatin wala dalil, yang tidak berdasarkan dalil ataupun hujjah. Bal yastanid ila ara'im al-fasidah. Namun mereka hanya bersandar kepada akal mereka yang rusak. Allati law kana al-haqqu tab'an laha la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Yang mana seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, akal pikiran mereka, maka akan hancur langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Fatabban, kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fatabban liman qaddama hadhil uqula ala syar'illah wa ahkamihi. Maka sungguh celaka, sungguh binasa orang-orang yang lebih mengandalkan akal mereka,
di atas syariat Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keadaan orang musyrikin tadi ketika diharamkan kepada mereka daging atau hewan yang bangkai yang belum sempat disembelih oleh manusia dan dia mati dengan sendirinya, maka mereka pun menghalalkannya dengan akal mereka. Mereka mengatakan, mengapa kita mengharamkan apa yang disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah hasil otak mereka yang jelas-jelas menyelisihi Al-Qur'an Karim. Maka sungguh celaka orang-orang yang mengandalkan akal mereka di atas syariat Allah dan hukum-hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mendengar ada seorang yang menentang sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, akhsha an tanzila alaikumul hijaratu minas sama. Aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku khawatir kalian akan dibantai, akan diturunkan batu baru dari langit. Aku mengatakan, Rasul bersabda, kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar. Artinya mempertentangkan ucapan Rasul dengan ucapan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah Abbas seorang sahabat marah, murka terhadap ucapan tersebut. Padahal masih dipertentangkan dengan para ulama dari kalangan sahabat, para khulafa ar-rasyidin, itu pun tidak diperbolehkan. Apalagi dipertentangkan sabda Rasul dengan ucapan-ucapan orang-orang yang jahil misalnya. Maka sungguh celaka, sungguh binasa orang-orang yang mengandalkan akal mereka daripada syariat Allah dan hukum-hukumnya Rasul SAW. Al-muwafiqah lil masalihil amah wal manafi' al-khassah, yang mana syariat Allah, hukum-hukum Allah selaras dengan kemaslahatan, kebaikan manusia secara umum maupun individu-individunya. Wala yastaghribu hadza minhu. Namun ini tidak aneh bagi orang-orang musyrikin. Fa inna hadhil ara' wa asbahaha sadiratun an wahyi awliyaihim minas syayatin. Sesungguhnya pendapat-pendapat yang batil ini yang menentang Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW itu munculnya dari wahyu para wali-wali mereka dari kalangan syayatin, setan-setan dari kalangan jin maupun manusia. Sekali lagi ini merupakan salah satu ciri wali-wali syaitan, yaitu yang lebih mengandalkan akal daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ketika seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqul liha, peliharalah jenggotmu. Dia mengatakan, enggak masuk akal. Islam itu agama yang bersih, agama yang indah, itu kotor, itu kolot dan sebagainya. Padahal jelas hadisnya dari Rasulullah SAW, bahkan ayat Al-Quran menyebutkan tentang bagaimana ciri para anbiya. Nabi Musa alaihissalam, ketika marah kepada Nabi Harun, beliau memegang jenggotnya Nabi Harun. Seraya Nabi Harun mengatakan, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Wahai saudaraku, jangan engkau memegang jenggotku dan kepalaku. Para anbiya itu cirinya. Namun sebagai kaum muslimin, ketika mereka tidak mau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti sabda Rasul SAW, bukan malah beristighfar, bukan malah bertobat, namun malah menentang dengan akalnya. Dikatakan itu tidak sesuai dengan kebersihan, tidak sesuai dengan keindahan dan sebagainya, menurut akal mereka sendiri. Inilah keadaan wali-wali syaitan yang telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran, yaitu mereka-mereka yang suka menentang Al-Quran dan Sunnah dengan akal pikiran mereka. Kalau memang tidak sanggup untuk melakukan Sunnah Rasulullah SAW atau kewajiban yang diwajibkan kepada kita oleh Rasulullah SAW, maka banyak-banyaklah beristighfar, jangan malah menentang. Kalau kita bisa, banyak di antara amal ibadah yang belum kita lakukan, maka kita banyak beristighfar kepada Allah, berusaha untuk melakukannya. Namun jangan kita menentang, jangan kita memperalah agama Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya sangat berbahaya, dan ini merupakan ciri wali syaitan, menentang agama Allah, menentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan akal pikiran. Sebagaimana juga ini merupakan ciri iblis laknatullahi alaih, yang merupakan dedengkotnya wali-wali asyaitan, yang mana ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Namun dia mengandalkan akalnya, menentang perintah Allah dengan akalnya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Untuk apa aku sujud kepada Adam, sedangkan aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dengan akalnya dia menentang Al-Quran, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun diusir daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita bahas dalam ayat sebelumnya.
Kemudian disebutkan di sini alladzina yuriduna an yudillu al-khalqa an dinihim. Mereka para wali-wali syaitan tersebut saling mewahyukan kesesatan mereka kepada wali-wali mereka yang lainnya, tujuannya untuk menyesatkan makhluk, untuk menyesatkan manusia dari agama Allah, wa yaj'uhum liyakunu min ashabis sa'ir, dan menyeru mereka manusia-manusia tersebut untuk menjadi penghuni api neraka. Maka kewajiban seorang muslim berhati-hati, jangan sampai mereka tertipu oleh wali syaitan tersebut, meskipun mereka terkadang ucapannya indah, retorikanya sangat bagus, namun kembali kepada permasalahan prinsip bahwasanya suatu ucapan, suatu keyakinan, suatu perbuatan harus ditimbang kembali, ditimbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qala al-Khalil alaihissalam, berkata Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata kepada ayahnya yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 45, ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman fatakuna li syaitani waliya. Wahai ayahku, wahai ayahandaku, sesungguhnya aku khawatir untuk engkau ditimpa adab dari Allah Subhanahu wa taala dan engkau menjadi wali bagi asyaitan. Orang musyrik merupakan wali-wali asyaitan dan balasan mereka adalah adab Allah di dunia dan di akhirat. Ini merupakan salah satu seruan Nabi Ibrahim kepada ayahandanya beliau sendiri yang masuk ke dalam jurang kesyirikan yang disebut dengan azab, atau yang dinamai dengan azab, yang mati dalam keadaan syirik, yang sampai pada akhir hayatnya mati dalam keadaan musyrik. Sebagaimana keadaan orang tua Rasulullah SAW yang juga mati dalam keadaan musyrik, yang telah Rasul sampaikan dalam sabda beliau yang wajib diyakini oleh seorang muslim kalau dia mau menghormati Rasul SAW. Rasul mengatakan inna abi wa abaka finnar. Kepada salah seorang sahabat bila mengatakan sesungguhnya ayahku dan ayahmu masuk ke dalam api neraka. Ini adalah hadis riwayat Muslim yang wajib untuk diyakini oleh seorang muslim bahwasanya Rasul telah bersaksi sendiri kepada ayah beliau sendiri bahwasanya ayah beliau masuk di dalam deretan orang-orang musyrikin, masuk dalam deretan orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Ini yang sangat dekat kepada Rasul SAW, yang sangat berjasa kepada Rasul SAW, yang beliau juga merupakan salah satu sebab lahirnya Rasul SAW. Namun beliau karena tidak mengikuti agama Nabi Ibrahim yang masih diwajibkan kepada mereka untuk mengikutinya, maka beliau pun masuk dalam keadaan penghuni api neraka dalam keadaan musyrik. Dan demikian pula dengan ibundanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita mengatakan seperti ini kecuali mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghormati Rasul sallallahu. Kalau kita tidak menghormati Rasul sallallahu, itu diantaranya kalau kita tidak menghormati sabda Rasul sallallahu, tidak mau meyakini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini kedua orang tua Rasul masuk dalam api neraka dengan persaksian Rasul SAW. Ini kalau yang masih dekat kepada Rasul mati dalam keadaan musyrik, mati di api neraka. Apalagi orang yang jauh daripada beliau, kalau berbuat kesyirikan maka lebih lagi diancam dengan ancaman yang sangat pedih. Maka jangan pernah berbangga hanya dengan kekerabatan dengan Rasul SAW. Yang perlu dibanggakan adalah al-iman wal amalu as-saleh. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahanda beliau untuk bisa masuk ke dalam agama beliau, agama tauhid, yaitu mengesahkan Allah di dalam al-ibadah. Namun beliau ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hidayah hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada ayahnya beliau sendiri. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi kita. Maka kewajiban kita hanya menasihati, tidak bisa kita memberikan hidayah kepada siapapun yang kita cintai. Kemudian ayat yang terakhir dalam muqaddimah kitab ini, ayatnya panjang dalam surat Al-Mumtahanah, ayat yang 1 sampai ayat yang kelima, yang mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali-wali yang kalian memberitahukan rahasia Rasul SAW kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, padahal mereka telah kufur, mengingkari
apa yang dibawa, apa yang datang kepada kalian dari kebenaran. Yukhrijuna rasulah wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Dan mereka mengeluarkan Rasul dan juga mengeluarkan kalian, mengusir kalian dari kota Mekah karena kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. Kemudian in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah. Jika kalian keluar untuk berjihad di jalan Allah dan mengharapkan ridhonya Allah atau ridhoku kata Allah, maka janganlah kalian melakukan hal seperti itu, yaitu tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kalian memberitahukan rahasia Rasul SAW dengan penuh kasih sayang. Wa ana a'lamu bima akhfaytum, sedangkan aku kata Allah lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Wa ma a'lantum, dan apa yang kalian tampakkan. Wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Barang siapa melakukan hal seperti itu, maka dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Kita baca sedikit tafsir daripada Syekh Abdul Rahman As-Sa'di tentang surat Al-Mumtahanah ini. Kata beliau, zakara katsirun minal mufassirin rahimahumullah anna sababa nuzuli hadhil ayatil karimat fi qissati Hatib bin Abi Balta'ah hina ghazan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghazwatal fath. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah bahwasanya ayat ini, surat Mumtahanah, ayat yang pertama ini dan yang berikutnya itu kata para ulama tafsir, kebanyakan ulama tafsir mengatakan sebab nuzulnya ayat ini berkaitan dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Yaitu peristiwa itu terjadi ketika Rasulullah SAW ingin untuk menaklukkan kota Mekah. Fakataba Hatibun ila Quraisy yukhbiruhum bimasiri Rasulullah SAW ilaihim. Yang mana Hatib bin Abi Balta'ah ini menulis surat kepada kaum Quraisy, menulis surat untuk orang-orang musyrikin Quraisy di kota Mekah, memberitahukan tentang keadaan Rasulullah SAW yang ingin untuk memerangi mereka. Artinya memberitahukan rahasia Rasulullah SAW. Liyattakhidha bidzalika yadan indahum. Apa tujuan beliau? Agar beliau menanamkan jasa kepada orang-orang kafir Quraisy, yang mana beliau Hatib bin Abi Balta'ah masih memiliki kekerabatan dengan sebagian orang di kota Makkah, yang mana kalau beliau menanamkan jasa ini kepada orang Quraisy, maka orang Quraisy akan menjaga keluarga beliau yang ada di kota Makkah tersebut. Itu tujuan Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. La syakkan wala nifaqan. Beliau memberitahukan rahasia Rasulullah SAW bukan karena nifaq, kemunafikan, bukan karena ragu terhadap Islam. Wa arsalahu ma imra'atin. Hatib bin Abi Balta'ah ini mengirim surat kepada salah seorang perempuan orang musyrikin untuk menyampaikan kabar rahasia ini kepada orang-orang musyrikin. Fa ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya ada surat rahasia yang akan dikirimkan ke Quraisy. Fa arsala ilal mar'ati qabla wusuliha wa akhadha minha alkitab. Rasul pun mengirim sebagian sahabatnya, di antaranya Ali bin Abi Thalib, untuk mengejar, untuk mengambil kembali surat rahasia tersebut yang dibawa oleh salah seorang perempuan kaum musyrikin. Wa ataba Hatiban. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menegur, menasihati Hatib bin Abi Balta'ah. Fa'tadara radhiyallahu anhu bi'udrin qabilahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasul mengatakan kepada Hatib bin Abi Balta'ah, "Ma hamalaka ala hadza?" Apa yang mendorongmu untuk melakukan ini wahai Hatib bin Abi Balta'ah? Maka beliau pun memiliki alasan, memiliki udzur, yaitu beliau mengatakan, Hatib bin Abi Balta'ah mengatakan, "Aku melakukan hal ini ya Rasulullah karena para sahabatku atau para sahabat engkau ya Rasulullah memiliki kekerabatan dengan sebagian orang musyrikin yang akan menjaga keluarga mereka di kota Mekah, sedangkan aku tidak memiliki kekuatan di kota Mekah, yang mana aku ingin untuk menanamkan jasa kepada orang Quraisy, yang mana nantinya orang Quraisy akan menjaga keluargaku di kota Mekah." Itu tujuan beliau, dan beliau pun diterima udurnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sudah kita sampaikan pada waktu kemarin, bahwasanya al-muwala, cinta kepada orang musyrikin, kepada orang kafir, dikarenakan dunia ini tidak sampai kepada kesyirikan, tidak sampai kepada kemurtadan. Oleh karena itu tidak boleh sembarangan seorang muslim menuduh saudaranya kafir atau murtad hanya karena muwala dalam urusan dunia kepada orang kafir.
Meskipun hukumnya tetap diharamkan, namun tidak boleh kita hulu berlebih-lebihan, ekstrim dalam menvonis, ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, terutama mereka terus, ya, menelor terus untuk mereka menuding negara Saudi Arabia dengan negara yang kafir, dan mereka menulis kitab yang sangat keji, yang sangat jahat, yang sangat jauh daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menulis sebuah kitab Al-Kawashiful Jaliyah fi Kufri Daulat Saudiyah. Mereka menulis sebuah kitab yang judulnya Kekafiran Negara Saudi Arabia. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah sebagaimana Allah berfirman, "Inna la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur." Ya, bukan mata ini yang buta, namun hati mereka yang buta atas dari kebenaran tersebut. Ya, kalau negara Saudi dikatakan negara kafir karena murtad, maka di mana lagi negara Islam yang ada? Kalau kita mau objektif, kalau kita mau membuka mata kembali, kalau kita mau keadilan, lihat negara mana yang menegakkan tauhid, negara mana yang ditegakkan pembasmian terhadap kesyirikan, terhadap kuburan-kuburan yang keramat, terhadap perdukunan. Hukum Islam masih berjalan di sana. Berapa banyak orang-orang jemaah haji merasakan bagaimana keindahan Islam di sana, bagaimana ya jasa-jasa para pemimpin-pemimpin negara tersebut terhadap Islam. Berapa mushaf atau berapa juta mushaf yang dikeluarkan, terjemahan dengan berbagai bahasa. Ya, mereka lupa dengan jasa-jasa manusia. Sedangkan Rasul mengatakan, la yaskurillah man la yaskurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada orang yang lain, terutama yang mereka menegakkan agama tauhid. Namun inilah akidah Khawarij yang suka mengkafirkan meskipun tidak berdasar, tidak berdalilkan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan Ahlussunnah atau para ulama as-salaf. Ya, hanya sekedar membantu orang kafir karena cinta dunia. Ini tidak dikatakan sebagai suatu kemurtadan. Maka sangat jauh vonis mereka terhadap negara Saudi ketika mereka mendatangkan misalnya tentara Amerika. Padahal ini adalah fatwa para ulama. Kalaupun mereka salah misalnya, tidak berhak untuk dicaci maki, tidak berhak untuk dikatakan sebagai orang yang murtad. Rasul SAW bersabda, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falau ajran, wa in akhta'a falau ajrun wahid." Rawal Bukhari. Kata Nabi SAW, apabila seorang ulama yang betul-betul ulama beristihad lalu benar, maka baginya 2 pahala. Jika mereka salah, baginya 1 pahala. Tidak dicela oleh Allah dan Rasulnya, tidak boleh dicela. Namun mereka orang Haroka mengatakan mereka adalah antek-antek Yahudi, mereka adalah orang-orang kafir, murtad dan sebagainya. Sungguh kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Maka sungguh sesuai apa yang Allah firmankan terhadap mereka, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh besar apa yang keluar dari mulut-mulut mereka, tidaklah mereka berkata kecuali dusta atas nama agama Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu ketika mendapatkan salah seorang sahabatnya menolong, membantu orang kafir Quraisy dengan mengabarkan berita rahasia Rasul SAW, Rasul tidak mengkafirkannya, dan Rasul SAW menerima udurnya, dan Rasul bertanya dahulu, apa yang mendorongmu untuk berbuat demikian? Kata para ulama, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya keyakinan dalam hati ini merupakan suatu hal yang merupakan dasar pengkafiran kepada seorang muslim. Kalau masih hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun perbuatannya menyimpang dari agama Allah, tidak sampai kepada derajat kesyirikan atau kekafiran, tidak bisa divonis orang itu kafir atau murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dan sering kita sampaikan, masalah kafir mengkafirkan bukan permasalahan yang mudah. Para ulama salaf mereka sangat berhati-hati dalam masalah ini. Namun orang-orang Khawarij, kelompok-kelompok yang sesat, mereka mudah menvonis kafir kepada kaum muslimin atau kepada khususnya kepada penguasa kaum muslimin. Sekali lagi, ini adalah kisah Rasul SAW dan bagaimana sikap Rasul SAW yang tidak mudah memvonis kafir kepada orang-orang yang menyimpang daripada agama Allah. Padahal kalau menurut orang-orang Haroka, menurut orang-orang jihad-jihad dan sebagainya, ini merupakan suatu kekafiran yang wajib untuk dikafirkan. Padahal ini merupakan suatu hal yang tidak sampai kepada derajat kekafiran karena mualah dikarenakan dunia, tidak sampai kepada derajat kemurtadan. Kemudian disebutkan pada ayat berikutnya, iyyaskafukum yakunu lakum a'daan wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. Jika mereka menangkap kalian, jika orang kafir tersebut menangkap kalian, maka mereka akan menjadi musuh bagi kalian.
Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu, dan mereka akan membentangkan tangan dan lisan mereka untuk menyakiti kalian. Wa waddu law takfurun, dan mereka berkeinginan, bertekad untuk menjadikan kalian kafir, murtad kembali dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan untuk menunjukkan bagaimana kebencian, ya, kedengkian orang-orang kafir, orang-orang musyrikin kepada kaum muslimin. Maka bagaimana orang muslimin bisa menjadikan mereka sebagai wali-wali mereka, menjadikan orang-orang kafir sebagai orang yang dikasih sayangi. Maka jelas ini tidaklah diperbolehkan dalam syariat Islam. Orang-orang kafir kalau sekarang bisa senyum kepada kita, ya, bukan berarti mereka cinta kepada kita. Pasti orang kafir sedikit atau banyak mereka benci, memusuhi kaum muslimin. Dan ini sudah sering kita sampaikan ayat-ayatnya. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidakkah ridho orang Yahudi ataupun Nasrani sampai kalian, ya, mengikuti ajaran agama mereka. Kemudian juga Allah berfirman, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Senantiasa orang kafir, orang musyrikin, ya, akan memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama Allah selama mereka mampu untuk melakukannya. Ini adalah kewajiban, keyakinan seorang muslim bahwasanya orang kafir pasti memendam kebencian terhadap kaum muslimin. Seandainya mereka memiliki kesempatan, mereka akan menghancurkan, membasmi kaum muslimin. Akan tapi sekali lagi, dalam kita membalas kebencian tersebut tidak boleh kita berlebihan. Sudah kita sampaikan, wajib kita benci, wajib kita menanamkan permusuhan dengan orang kafir, namun kebencian yang tidak sampai melampaui batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau kita benci kemudian kita membasmi mereka dengan kejahilan, dengan tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat. Boleh kita merangi mereka, namun kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu syarat jihad, di medan perang. Demikian pula tidak boleh kita mendolimi mereka dengan merampas harta mereka, dengan menganggap itu ghanimah, padahal belum waktunya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak selayaknya bagi seorang muslim untuk berdusta bersama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu, i'dilu aqrabu littaqwa." Janganlah kebencian kalian kepada sekelompok manusia membuat kalian tidak berbuat adil. I'dilu, berbuat adillah, kayak itu lebih dekat kepada ketakwaan. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Ya. Dan sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat keadilan. Sekali lagi bedakan antara kebencian dengan berbuat kezaliman kepada kaum kafir atau orang-orang musyrikin. Kemudian Allah berfirman, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Tidak bermanfaat bagi kalian tali kekerabatan kalian dengan orang-orang kafir tersebut, atau anak-anak kalian tidak bermanfaat pada hari kiamat. Dan Allah akan memutuskan antara kalian. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Orang kafir, jangankan orang kafir, orang muslim pun tali kekerabatan tidak bermanfaat pada hari kiamat. Semuanya mengatakan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, fa idza ja'atis saqa yauma yafil mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma yasha'nu. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing pada hari kiamat. Seorang istri lari daripada suaminya, demikian pula sebaliknya, anak dari orang tuanya, saudara dengan saudaranya. Tidak akan mungkin bermanfaat pada hari kiamat tali kekerabatan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari yang tidak bermanfaat pada hari itu anak-anak maupun harta, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Tali kekerabatan sekali lagi tidak bermanfaat pada hari kiamat. Yang mengaku sebagai keturunan Rasul SAW tidak bermanfaat sama sekali pengakuan mereka. Yang ada adalah al-iman wal amalu as-salih. Rasul bersabda, man batta bi amalu lam yusri bi nasabu. Barang siapa yang lemah, barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak akan mungkin dipercepat dengan nasab keturunannya. Meskipun dia anaknya Rasul SAW, langsung keturunan Rasul SAW, namun kalau tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak bermanfaat tali kekerabatan dengan Rasul SAW. In akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah
di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah, bukan yang paling dekat kekerabatannya dengan Rasulullah SAW. Seorang muslim sekali lagi tidak boleh bangga kecuali dengan al-iman wal amal as-salih fa qul syahadu bi anna muslimun. Kemudian Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda. Allah berfirman yang artinya telah ada bagi kalian suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti beliau. Iqalu liqaumihim, ketika mereka Ibrahim dan para pengikutnya mengatakan kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian wahai orang-orang musyrikin dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian kufur kepada kalian dan apa yang nampak. Wa bada bainana wa bainakum adawatu wal baghdha abada, dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Illa qaula Ibrahim li abi, kecuali ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya ini tidak boleh diikuti, yaitu memintakan ampun untuk ayah beliau yang musyrik. Nabi Ibrahim mengatakan, atau illa qaula Ibrahim li abi, kecuali ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya tidak boleh diikuti. La astaghfirullah, apa ucapan Ibrahim kepada ayahnya? Aku akan mohonkan ampun kepada Allah untuk mewahai ayahku. Padahal dalam Islam, dan ini diperintahkan untuk kita semuanya. Allah berfirman, maka nalin nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak selayaknya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrikin setelah jelas bahwanya mereka adalah penghuni neraka api jahanam. Meskipun dia adalah seorang ayah, seorang ibu, kalau mati dalam keadaan musyrik, artinya betul-betul musyrik, bukan yang sekedar persangkaan, namun betul dia misalnya agamanya Buddha, agamanya Hindu, dia orang Kristen, orang Yahudi, tidak boleh dimintakan ampun ketika telah meninggal dunia. Karena adalah konsekuensi orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman lagi tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ma amliku laka minallahi min syai'. Sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, tidak bisa memiliki apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mewahai ayahku. Rabbana 'alaika tawakkalna, wahai Rabb kami, kepadamu lah kami bertawakal, wa ilaika anabna, dan kepadamu lah kami bertobat, wa ilaikal masir, dan kepadamu lah tempat kami kembali. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sebagai sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, atau jangan engkau jadikan kami sasaran fitnah orang-orang kafir, dan ampunilah kami wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha al-hakim, bijaksana. Ayat terakhir ini dalam muqaddimah kitab Al-Furqan menjelaskan bahwasanya di antara ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kewajiban seorang muslim untuk benci dan memusuhi orang-orang kafir, orang musyrikin, dan kesyirikan mereka. Dan inilah definisi al-Islam, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ali. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk patuh kepada perintah Allah dan berlepas diri daripada kesyirikan dan orang-orang yang musyrik. Namun sekali lagi, bedakan antara membenci dengan mendolimi. Seorang muslim dalam membenci harus betul-betul mengilmui bagaimana cara membenci orang musyrik, bagaimana membenci orang kafir. Jangan sampai melampaui batasan dengan mengadakan peledakan-peledakan dan sebagainya, atau mengadakan terorisme dan sebagainya. Ini bukanlah kebencian yang sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihi assalam. Aku qouli hada wa aku da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.